Ini adalah channel Malfest, menghadirkan alur cerita yang sangat the best, bisa menghibur dan menghilangkan stres. Yang belum subscribe ya subscribe dulu guys. Halo kawan-kawan Burangans, welcome back with me Sam. Siap menghibur kalian hari ini. How are you today kalian? Semoga sehat-sehat dan bahagia selalu. Tanpa berlama-lama langsung saja. Inilah Snowpiercer Season 3 Episode 6. Episode 6 memperlihatkan Pike yang terbangun dari tidurnya karena dibangunkan oleh Zyurek dan Astrid. Mereka berdua memberitahu Pike tentang ada seseorang yang mencoba membunuh Layton dengan bom. Mereka tidak tahu Pike lah pelakunya. Pike sendiri berpura-pura terkejut mendengar itu dan menanyakan keadaan Layton. Saat ini Layton tengah bersembunyi di gerbong Big Alice bersama Zarah dan sang bayi. Layton meminta mereka bertiga untuk datang menemui. Singkatnya, Pike, Zyurek, dan Astrid pun sampai. Ketiganya menguatkan Layton dan memberi semangat, juga mengatakan bahwa mereka akan melindungi Layton dengan segenap jiwa. Pike lantas membagi tugas. Zyurek dan Astrid berjaga di perbatasan, sementara Pike akan berjaga di sini melindungi dan menjaga keluarga Layton. Apakah Pike akan merencanakan sesuatu di sini? Layton lalu diperiksa oleh Bu Janet dan Layton didiagnosis mengalami gegar otak guys. Jadi Layton tidak diperbolehkan untuk tidur, mengemudi atau menatap sesuatu yang sangat terang. Itu alasannya kenapa ya? Kalau ada yang tahu komen ya kawan-kawan. Setelah Bu Janet pergi, Zarah yang melihat Pike sedang gabut menawari pria itu untuk menggendong bayinya. Dan Pike dengan senang hati mau melakukannya. Menggendong bayi mungil lucu, siapa yang akan menolak? Tapi di situ Pike menunjukkan ketidaksukaannya ketika mengetahui bayi itu bernama Lyanna. Seharusnya namanya diambil dari kota terdekat, tradisi penduduk ekor, bukan tradisi penduduk kelas 3. Namun di situ Layton meyakinkan kalau Lyanna adalah nama yang paling cocok untuk putrinya. Ruthie saat ini tengah mengunjungi seseorang di gerbong perawatan kejiwaan dan seseorang itu adalah Pak Rossi. Pria besar itu dikurung dan ditahan di sana karena diduga mengalami sakit kejiwaan. Tapi Ruthie tahu Pak Rossi tidak begitu. Ia hanya berpura-pura gila agar bisa menjauh dari semua orang kan? Dan pria itu mengaku sekarang yang ada di pikirannya hanyalah membunuh Willport. Makanya Pak Rossi memilih untuk mengasingkan diri. Ruthie berusaha membujuk Pak Rossi karena mereka membutuhkan Pak Rossi. Apalagi sekarang ada masalah darurat tentang seseorang yang mencoba membunuh Layton. Tetapi Pak Rossi tetap tidak mau keluar dari tempatnya itu. Bahkan saat Ruthie membahas Carly putrinya Pak Rossi yang membutuhkan sosok ayah, Pak Rossi malah yakin kalau putrinya itu tidak memerlukan orang seperti dirinya dan lebih baik tanpanya. Ruthie yang jengkel pun berkata, "Kalau kamu terus seperti ini Pak Rossi, itu artinya Willport menang atas dirimu," sambil beranjak pergi dari sana. What he did to me and my family. Saat ini Bastille tengah berbicara dengan Sykes yang memberikan kesaksian tentang amonium nitrat yang menghilang di penyimpanan. Sebanyak 2 bata yang hilang, ungkap Sykes bercerita. 2 bata amonium nitrat bisa membuat 4 bom kecil. Nah, karena si pelaku sudah membuat 1 bom kecil, itu artinya si pelaku masih bisa membuat 3 bom kecil atau 1 bom besar, jelasnya Sykes. Dan Bastille cukup bete karena petunjuk ini mengarah ke penduduk ekor. 5 tahun yang lalu, penduduk ekor pernah menyelundupkan material tersebut untuk membuat bom juga. Sykes pun berencana akan mengamankan senyawa berbahaya itu agar tidak tercuri lagi. Setelah dari sana, Bastille langsung menemui Lights. Karena diketahui Lights lah penduduk ekor yang membuat bom 5 tahun yang lalu dalam pemberontakan. Ketika menemui Lights, Bastille langsung menceritakannya tentang bom yang dibuat oleh si pelaku sama dengan bom yang pernah dibuat oleh Lights. Bastille tahu Lights bukanlah pelakunya. Bastille hanya ingin informasi dari Lights. Wanita itu lalu mengambil buku saku miliknya di mana Lights menuliskan resep rumus teknologi dan senjata-senjata di sana, termasuk resep rumus bom. Dan ketika dicek, ternyata bagian resep bom sudah tersobek. Lights baru menyadari dan tidak tahu siapa yang sudah mencurinya. Pages are torn out. Formula for fertilizer is here. Bombs, spring load. Bastille lalu buru-buru menghubungi Layton dan mengatakan perihal tersebut.
Ia juga mengatakan kepada Layton bahwa yang mengetahui adanya resep rumus bom di buku saku Lights hanyalah Dewan Perang Penduduk Ekor, yang mana itu terdiri dari Layton, Pike, Aaron, Udin, dan Zyurek. Karena Aaron dan Udin sudah meninggoy, kemungkinannya cuma 2, yaitu Pike dan Zyurek. Tapi Zyurek tidak mungkin. Layton pun langsung ngeh bahwa Pike lah si pelaku. Dan kini nahasnya Pike sedang menggendong bayinya Layton. Pike yang melihat tatapan Layton berbeda tentu saja langsung menyadari kalau Layton sekarang sudah tahu bahwa dirinya si seseorang yang mencoba membunuh Layton. An instruction stolen from Lights' cookbook. He's here. Tapi Pike tidak melakukan apa-apa dan justru Zara sekarang yang histeris takut bayinya diapa-apain oleh Pike. Layton berusaha menahan Zara untuk tidak bertindak gegabah. Dan di situ Pike dengan kesal berkata, "Apakah kalian berpikir aku akan menyakiti bayi kalian ini, ha?" Pike dengan cepat memberikan bayi itu lalu berlari kabur dari sana. Layton langsung gas mengejar Pike sekuat tenaga. Terjadilah di sana ucing-ucingan yang sangat epik antara Layton dan Pike. Namun Pike berlaku curang. Saat Layton turun dari tangga, ia menjambak bajunya Layton sampai Layton terjatuh brutal dan pingsan. Di gerbong perbatasan, Astrid dan Zyurek tengah berjaga sesuai perintah Pike tadi. Dan ketika Pike lewat, ia beralasan akan mengambil popok baby Lyanna. Waduh, Pike berhasil kabur dengan mudah. Mari kita beralih ke sisi lain. Banyak dari kalian yang bertanya-tanya, "Woi bang, di mana si bocil Miles kok gak kelihatan sekarang?" Nah, di episode ini akhirnya Miles muncul dan lihatlah sudah besar guys. Dari season 1 ke season 3 ini waktunya berjalan 1 tahunan kan? Kok kayak cepet banget pertumbuhan si Miles ini. Josie pun sampai heran dan tersenyum bangga melihat penampilan Miles sekarang. Ya, sedikit informasi, Miles tidak kelihatan karena selama ini dia menjalani pelatihan engineer. We're gonna figure out who did this to Layton, okay? You're like a completely human man now. Tailies, you mess with one of us, you mess with us all. Scene memperlihatkan Audrey dan LJ yang tampak sedang berbisnis. Audrey ingin bertemu dengan Mr. Wilport dan LJ bisa membantunya dengan menyuap salah satu petugas rem. Audrey pun memberikan bayaran berupa bola mata cadangan milik ayahnya LJ. LJ terlihat sangat senang dan langsung ya begitulah kelakuan aneh LJ. Singkatnya, Audrey pun berhasil dibawa ke gerbong depan, gerbong perpustakaan tempat Wilport dikurung. Cukup cerdas dengan berpura-pura menahan dan memborgol Audrey. Si tua bangka terlihat tak berdaya duduk di kursi roda. Audrey yang melihat itu segera menghampiri Wilport dan wanita itu menceritakan tentang kejadian di Snowpiercer saat ini, di mana ada seseorang yang hendak membunuh Layton. Layton saat ini sedang rentan. Mereka bisa memanfaatkan ini untuk menggulingkan Layton lagi, ungkapnya Audrey. Namun si Mr. Wilport tampak tidak tertarik dengan semua itu. Yang ia mau sekarang hanyalah Audrey di sini. Mr. Wilport tersiksa karena obat suspensi itu membuat Wilport bermimpi kematian tanpa henti. Apakah Mr. Wilport sudah tobat, guys? Death dream. Audrey melepas pelukan Wilport. Ia kesal karena Wilport sekarang malah menyerah dan mendukung kelompoknya Layton. Padahal selama 6 bulan menjadi tawanan, Audrey tidak pernah menyerah sekalipun untuk Wilport. Selama 6 bulan ia dikurung di dalam sel. Audrey merasa perjuangannya sia-sia saat sekarang melihat Wilport tidak berdaya seperti ini. Bahkan sekarang Wilport mengatakan dirinya percaya teori kelompok Layton tentang New Eden. Pria tua itu berkata mungkin ini yang terbaik untuk mereka. Dan Wilport berharap Audrey mau bersama dengannya. Namun Audrey yang kesal dan marah lebih memilih untuk langsung beranjak pergi dari tempat itu. Mr. Wilport beneran udah tobat kayaknya. And I never wavered, not once. Suffered for 6 months in this cave. We have each other. And now you just
You want to join them? Semua petugas rem sudah dikerahkan untuk berjaga di setiap checkpoint gerbong untuk menyempitkan pergerakannya Pike sehingga Pike tak akan bisa berpindah-pindah gerbong. Ruthie yang melihat itu langsung bertanya ini ada apa? Dan wanita itu sangat terkejut mendengar Pike adalah si pelaku. Ruthie berpikir mungkin ini salah paham, tidak mungkin Pike kekasihnya melakukan hal itu. Saat ini Layton sudah sadar dan sedang bersama Zarah dan Bastille. Zarah menyuruh Layton sebaiknya untuk memberikan pengumuman pada seluruh penduduk tentang Pike. Namun Layton tidak setuju. Ini adalah masalah Pike dan aku, biarkan seperti ini teman-teman. Jangan sampai Pike nantinya berpikir semua warga adalah musuhnya. Biarkan Pike hanya mengincarku saja, ucapnya Layton. Sementara Pike sendiri saat ini sedang berjuang menyelinap, berusaha untuk tidak terlihat oleh para penjaga dan petugas. Pria itu ternyata pergi ke tempat persembunyian di terowongan bawah, yaitu tempat persembunyian Ruthie dulu. Ia meracik dan merakit bom di sana. Namun ternyata ada seseorang. Pike terkejut saat melihat seseorang berhelm menodongnya dengan senjata. Rupanya itu adalah Asya. Sedang apa kau bersembunyi di sini, Asya? Tanya Pike. Di sini Asya sedikit keceplosan dengan mengatakan, 8 tahun aku bersembunyi, orang seperti dirimu tidak akan membuatku takut. Begitu kata Asya. Ya, mentalnya Asya tidak stabil guys belakangan ini. Pike pun tentu saja curiga. Hah? Bersembunyi? Bukankah kau dari New Eden? Kenapa di New Eden harus bersembunyi? Tanya Pike heran. Di saat yang sama, Layton dan Bastille saat ini sedang menggeledah kamarnya Pike untuk mencari bukti apa saja yang membuktikan Pike lah pelakunya. Hingga Layton pun menemukan sebuah kertas terselip di kasurnya Pike. Setelah dilihat, itu adalah kertas berisi resep rumus bom milik Lights. Tak lama, Ruthie datang ke sana karena ingin menemui Pike, tapi malah ketemu sama Layton dan Bastille. Di situ Ruthie mengungkapkan jika dirinya ragu Pike pelakunya. Mungkin ini hanya salah paham, ucapnya. Lalu Layton pun menunjukkan kertas resep bom yang mereka temukan di kasurnya Pike, membuat Ruthie terdiam. Ruth, apakah kamu tahu sekiranya di mana Pike bersembunyi saat ini? Tanya Layton. Tetapi Ruthie menjawab tidak tahu. Setelah dari sana, Layton dan Bastille kemudian menemui para penduduk ekor untuk memberitahukan hal tersebut. Ziwrek, Astrid, dan yang lain tampak tidak menyangka Pike berbuat seperti itu. Tapi ya, Layton punya buktinya. Layton menduga Pike mungkin akan kembali ke penduduk ekor untuk meminta bantuan. Jadi ia meminta penduduk ekor untuk bekerja sama menangkap Pike. Meskipun Pike adalah salah satu dari mereka, yaitu penduduk ekor, tapi kejahatan tetap tidak bisa ditolerir. Kembali pada Pike. Kini Pike sadar bahwasanya Layton sudah berbohong tentang Asya yang dari New Eden. Parah men, kenapa Layton membohongi semua orang? Gumam Pike. Lalu tiba-tiba Ruthie datang ke sana, langsung bertanya pada Pike ini apa yang terjadi dan apa yang Pike inginkan. Padahal sebentar lagi mereka akan sampai di New Eden, keluar dari kereta dan memulai kehidupan baru di luar. Kenapa Pike merusaknya? Pike malah menjawab, Ruthie, kau juga sebenarnya tahu kan kebohongan tentang Asya dari New Eden? Pike merasa sedikit kecewa. Di situ Ruthie berusaha membujuk Pike untuk menyerahkan diri dan memperbaiki semuanya sebelum terlambat. Namun Pike tidak mau dan kemudian ia beranjak pergi. Di ruang makan kelas 2, Alexandra dan Carly bertemu. Jika kalian lupa, Carly adalah putrinya Pak Rossi. Nah, kalian yang ngegebetin Alexandra bakalan move on gak nih sama Carly? Mereka berdua terlibat perbincangan ringan. Carly terlihat tidak suka dengan Alexandra. Namun Alexandra terus menanyai gadis itu dan menjelaskan kalau dirinya bukanlah kaum Willport. A blade to his carotid artery. It's pretty unpredictable. Well, that's only because he got too complicated with it. The suspensions. Ya, pada beberapa saat kemudian mereka berdua pun malah menjadi akrab, berbincang, bercanda, tertawa, membahas semua yang ada. Hingga Alex pun menanyakan tentang Pak Rossi. Apakah Carly sudah mengunjungi Pak Rossi? Carly menjawab belum pernah dan ia yakin sekali kalau ayahnya tidak mau ditemui oleh dirinya. Namun di situ Alex meyakinkan dan membujuk Carly bahwasanya mungkin saat ini Pak Rossi benar-benar dalam keadaan yang sangat sulit. Dan mungkin hanya Carly lah seorang yang bisa mengobati dan menyembuhkan Pak Rossi. Carly pun akhirnya luluh dan mau. What's a gap year? Euro rail?
backpack and a Eurail pass, and you barf your way across. Hingga singkat cerita, gadis itu menemui sang ayah di dalam ruang tahanannya. Menanyakan, ayah mengapa kau tidak mau keluar dari tempat ini? Pak Rossi menjawab jika dirinya tidak bisa lagi hidup dengan normal. Kini yang ada di pikirannya hanyalah amarah dan balas dendam. Ketika Anne istrinya masih ada, Pak Rossi hanya perlu menatap mata istrinya itu. Kehangatannya mampu meredakan amarahnya. Namun kini Anne sudah tiada. Pak Rossi tak bisa tanpa adanya sosok sang istri. Tetapi di situ Carly mengatakan sesuatu yang menyentuh. Meskipun Anne sudah tiada, tapi Pak Rossi masih punya sosok Carly, mataharinya Pak Rossi yang masih ada. Kumohon ayah, pulanglah karena aku membutuhkanmu. Here. Come home. Please. Kini scene kembali berfokus pada Layton, Bastille, dan Zara. Di sana ada Ruthie yang tengah melaporkan jika dirinya bertemu dengan Pike tapi tak bisa menghentikannya. Ruthie juga memastikan Pike membawa bom besar kali ini. Ruthie minta maaf baru memberitahu karena Ruthie tidak mau mereka jika sampai mendesak dan menangkap Pike. Itu riskan, bisa saja Pike meledakkan bom tersebut. Ya, tapi sekarang mereka buntu. Sangatlah sukar untuk mencari keberadaan seorang Pike yang sudah sangat hafal betul seluk-beluk kereta. Namun tak lama kemudian Josie dan Miles datang ke sana. Josie dan Miles punya cara bagaimana untuk membuat Pike muncul, yaitu dengan menggunakan cara lama Pak Tua Iban. Kalian masih ingat kan Pak Tua Iban yang meninggoy di season 1 karena bunuh Dirman? Ya, dulunya Pak Tua Iban adalah pemimpinnya penduduk ekor. Ruthie bertanya, apakah benar Pike akan muncul dengan cara seperti itu? Layton yakin iya, karena Pike sangat menjunjung tinggi martabat penduduk ekor, sangat menghormati tradisi. Dan apa sebenarnya cara lama Pak Tua Iban ini? Kok di sana Zara seperti kurang setuju? Mari kita saksikan saja. Lalu Layton terlihat memberikan pengumuman agar Pike bisa mendengarnya, bahwa dirinya dan seluruh teman-teman penduduk ekor mengajak Pike untuk melakukan cara Pak Tua Iban. Come and look me in the eye, with to our friends, to make this right. If you're listening, brother, I need you to hear me. Say your piece, let's be done with it. Old Ivan's way. Barbarians. For once we agree. Singkat cerita, di gerbong ekor akhirnya Pike menampakkan dirinya. Ya, Pike benar-benar sangat menjunjung tinggi tradisi ekor. Sebelum menemui Layton, Pike berbicara dulu dengan Ruthie dan memberikan bom rakitannya itu kepada Ruthie seraya mengatakan, "Ruth, sebaiknya kamu jangan melihat." Ruthie hanya bisa menurut untuk pergi. Josie di sana yang akan bertugas sebagai wasit. Cara Pak Tua Iban adalah menyelesaikan masalah di antara kedua orang yang berselisih. Pike dan Layton nantinya akan duduk di ruang yang sama, saling berhadapan dan saling bertatap mata. Berdebat, berdiskusi dan sebagainya diperbolehkan untuk mencapai kesepakatan. Tak ada yang boleh pergi sebelum mereka berdua mengambil kesepakatan. Kalau belum sepakat ya berjam-jam, berhari-hari, berminggu-minggu di sana bolehlah. Tapi di sini akan ada dua kesepakatan. Yang pertama adalah kesepakatan damai, dan yang kedua adalah kesepakatan pisau. Yang dimana jika mereka berdua memilih pisau, maka Layton dan Pike harus bertarung sampai salah satunya mati. Itulah yang Zara khawatirkan. Namun Layton menenangkan karena dirinya tidak akan pernah menyepakati pilihan pisau. Lalu dimulailah acara itu. Di ruangan yang hanya ada mereka berdua itu, Layton berusaha meminta maaf kepada Pike jika selama ini ya dirinya sering memanfaatkan Pike. Misalnya saat Layton tak bisa membunuh orang, maka Pike lah yang harus melakukan pekerjaan kotor itu. Layton juga mengaku bersalah atas kematian Udin, Aaron, dan semua penduduk ekor yang saat itu Layton buat mati membeku. Itu semua adalah kesalahan Layton. Dan Layton berjanji akan melupakan semua percobaan Pike yang ingin membunuh dirinya hari ini. Untuk agar bisa berdamai, Layton bertanya baik-baik. "Pike, kau menginginkan apa, brother? Aku akan berusaha untuk memberikannya."
Tetapi Pike berkali-kali ditanya begitu oleh Layton, jawabannya terus sama, yaitu ingin kesepakatan pisau. Layton terus berusaha mengajak Pike berdiskusi dengan sehat dan tidak mau menerima kesepakatan pisau. Hingga akhirnya terungkaplah motif Pike melakukan ini adalah karena ingin membuat Ruthie menjadi pemimpin Snowpiercer. Selama Layton masih hidup, Ruthie tidak mungkin mau memberontak atau berkhianat. Tapi jika Layton mati, Pike yakin Ruthie akan maju menjadi pemimpin. Jadi sekarang ya yang diinginkan Pike hanyalah kematian Layton. Dan betapa terkejutnya Layton ketika Pike berkata bahwa dirinya tahu kebohongan Layton tentang Asha dari New Eden. Kena kau Layton, akan kuberi kau kesempatan untuk tetap mempertahankan kebohonganmu itu. Tapi dengan syarat kau harus memilih pisau dan bisa membunuhku. Begitu ungkap Pike. Ya, kita tahu Pike tidak mungkin membiarkan dirinya terbunuh. Justru Pike yang sangat bersemangat untuk membunuh Layton. Layton yang tadinya berniat tidak akan pernah memilih pisau, tapi karena Pike mengancamnya dengan New Eden, Layton tidak punya pilihan lain selain menuruti Pike untuk memilih kesepakatan pisau. Josie! Bring the knives. Layton. The knives! Josie, Zarah dan semua penduduk ekor tampak terkejut dan khawatir. Tidak menyangka Layton dan Pike akan menyepakati pilihan pisau. Tapi mau bagaimanapun mereka tidak bisa menentang kesepakatan cara Patua Ipan. Josie pun memberikan 2 buah pisau di atas meja Layton dan Pike. By the way, penduduk ekor nggak bisa ya guys mendengar percakapan Layton dan Pike tadi. Ruthie saat ini mengunjungi kediamannya Pak Rossi dan Carly, yang ternyata Bastille juga sudah berada di sana. Mereka sama-sama tidak ingin melihat sesuatu yang menakutkan di gerbong belakang sana. Dimulailah pertarungan antara Layton dan Pike. Bisa dilihat Pike terus berusaha menyerang Layton dengan penuh niat membunuh, sedangkan Layton tampak ragu-ragu dalam pertarungan ini. Ia lumayan banyak terkena serangan dari Pike yang sepertinya sangat menyakitkan. Di luar, Zarah terlihat histeris dan berusaha ingin masuk untuk menghentikan perkelahian Layton dan Pike. Tapi di situ Ziwrek dan yang lain menahannya karena untuk menghormati keputusan Pike dan Layton. Lalu, di dalam sana setelah pertarungan yang cukup lama, Layton berhasil menikamkan pisau tepat di jantungnya Pike. Dan sebelum terjatuh mati, Pike dengan lirih berkata, "Semoga kau menemukan New Eden itu membeku, Layton." Dan berakhirlah kehidupan seorang Pike. Singkat cerita, saat ini para penduduk ekor tengah berkabung atas kematiannya Pike. Mereka semua menghormati kematian Pike dan juga menghormati keberhasilan Layton bertahan hidup. Jadi cara Patua Iban ini tidak ada kata menang atau kalah. Yang ada hanyalah yang gugur dan yang bertahan. Keduanya akan dihormati. Ruthie terlihat menangis. Lagi-lagi ia harus kehilangan pria yang dicintainya. Layton hanya bisa meminta maaf pada Ruthie. Tapi Ruthie tahu jika Layton juga sangat terpukul dengan kematian Pike yang sudah Layton anggap saudara itu. Singkatnya, semua orang telah pergi. Tapi Layton masih di ruangan itu karena sesuai tradisi. Yang bertahan harus semalaman menemani jasad yang gugur. Di situ Layton tampak sangat bersedih. Lalu, tiba-tiba saja pria itu terjatuh pingsan. Snowpiercer bersambung. Kalau kamu suka dengan channel ini, jangan lupa pencet subscribe-nya ya teman-teman. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye-bye.